Hari pertama kampanye Presiden dan Wakil Presiden dimulai pada hari ini dan selama 75 hari ke depan, tiga pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden akan berkampanye ke seluruh negeri untuk merebut hati rakyat. Lalu seperti apa strategi kampanye yang akan digunakan ketiga pasangan Capres-Cawapres? Apakah gagasan akan menjadi ujung tombak atau gimmick media sosial dan perang baliho yang akan mengisi kampanye di pemilu 2024 ini? Kita akan membahasnya bersama pakar komunikasi politik Universitas Erlangga, Suko Widodo. Selamat pagi, Pak Suko. Pagi, Mas Risa, Pak Gemma, apa kabar? Baik, Baik, Pak Suko. Pak Suko, jika kita berkaca dari pemilu-pemilu sebelumnya ya, Pak Suko, apa sebenarnya strategi yang Anda lihat untuk pasangan Capres-Cawapres di pemilu 2024 kali ini? Apa strategi yang mungkin akan ditonjolkan oleh para pasangan? Ya, kemarin-kemarin kita baru melihat sosialisasi dan lebih banyak gimmicksnya daripada substansi materi. Tapi kampanye kan kita mulai hari ini. Tetapi saya kira tidak jauh beda dengan yang kemarin, di mana pendekatan-pendekatan yang sifatnya atraktif jauh lebih kental. Ya kita lihat memang di kampus sudah dijalankan, tetapi lebih banyak saya lihat presenternya kurang galak sebagai sebuah perdebatan kampanye yang lebih banyak santun, kemudian mengantarkan sosialisasi. Tapi saya nggak tahu apakah nanti juga akan lebih lebih hidup dan sebagainya. Hanya yang paling kentara, Mas Reza, kita melihat terutama kan saya mengajar komunikasi politik di Universitas Erlangga dan saya kemudian meneliti bersama Pak Effendi Ghazali, Pak Aswah PhD di Makassar dan sebelah kota, itu melihat bahwa anak-anak muda memang agak abai ya. Jadi misalnya agak uniknya pasangan nomor satu Mas Anies itu lebih suka melihat Aslan ya, kucingnya misalnya itu menonjol, atau Gemoy pasti yang nomor dua. Yang ketiga misalnya dilihat adalah Mas Alam ya, putranya Pak Ganjar. Jadi bukan substansi atau konten dari program visi misi yang dikenal, tapi ikon-ikon tertentu yang lebih lebih menjangkit, atau istilahnya lebih masuk di dalam pikiran anak-anak muda terutama. Tetapi secara umum saya lihat memang belum nampak visi misi itu ditangkap oleh hampir semua penduduk. Kira-kira Oke, gitu, jadi Mas. artinya Pak Suko dari awal nih Anda belum melihat secara jelas ya, secara gamblang nih visi misi dari pasangan seperti apa, sehingga nanti pada masa kampanye ini diharapkan akan benar-benar bisa tersampaikan ya gagasan, visi dan juga misi dari pasangan para capres dan cawapres ini ya Pak Suko. Iya, setidaknya kita bisa melihat memang di awal memang kita lihat misalnya pasangan satu itu isunya jelas ya, dia akan mengusung perubahan. Sedangkan nomor dua saya kira keberlanjutan. Nah, repot pasangan ketiga ini kan yang awalnya bagian dari kesinambungan, kemudian harus ada kontra karena kita tahu bahwa ada konflik yang begitu dalam di antara Pak Jokowi dan PDIP misalnya itu. Nah, ini yang positioningnya kemudian menjadi kontra terhadap antara perubahan dan mempertahankan yang berada di kabinet. Jadi agak kesulitan di posisi ketiga. Jadi posisinya seperti itu. Nah, itu padahal itu diperlukan positioning untuk menentukan pesan apa yang akan disampaikan kepada masyarakat. Nah, kita akan lihat nanti. Kalau misalnya kampanyenya adalah ekonomi, kesehatan akan membantu, itu saya kira masih biasa-biasa, belum begitu nendang. Tapi apa yang begitu khas itu saya kira belum tertangkap dengan jelas sampai sekarang. Iya, Pak Suko, memang kan gimmick sebenarnya nggak bisa dilepas dari politik ya. Tapi apakah dengan kebanyakan Ya. gimmick ini dari para paslon malah akan mengaburkan visi dan misi mereka? Bagaimana cara memaksimalkan gimmick ini dengan penyampaian gagasan dari mereka sendiri kepada kaula muda yang akan menjadi mayoritas pemilih di pemilu 2024 nanti? Itu Mbak Risa, yang saya lihat Mbak Gemma ya, yang saya kira harusnya menjadi tim komunikasi harus lebih kental. Misalnya ya kalau Obama dulu mengusung misalnya change ya, perubahan, atau hope ya, harapan misalnya, itu dari awal itu sudah di baik antara pesan, kemudian tagline dan gimmicknya pun ada kesejajaran, sehingga
mereka memudahkan untuk ditangkap sebagai pesan politik yang bisa diterjemahkan, bisa diukur, bisa operasionalkan misalnya. Nah sekarang agak kabur semua gitu, di hampir semua kampanye kandidat tampaknya demikian. Nah, untuk kita ingin gagasan-gagasan itu yang masuk di dalam pikiran orang. Selama saya mengikuti di berbagai kampus ya, mulai di UI, Gadjah Mada, UNER dan Makassar ya, di 4 wilayah itu, ya dialognya masih datar-datar saja, masih belum belum ketemu, belum jun antara pihak kandidat dengan publik. Oke, baik. Pak Suko, masing-masing karakter capres dan cawapres ini kan sudah terbentuk ya dan juga dikenal oleh masyarakat luas. Anda melihat apakah ada kelebihan dan juga kekurangan yang bisa digunakan dalam kampanye oleh para masing-masing pasangan ini, Pak Suko? Ya, saya lihat misalnya yang pertama ini lebih lebih ini harus bertempur dengan kekuasaan ya, dengan pihak yang incumbent atau posisi dari yang ada. Jadi mengusung isu-isu perubahan misalnya. Tetapi perubahannya kemana itu juga belum ada. Kelemahannya adalah agak susah ketika misalnya kekuatan yang ada, katakanlah kita tahu bahwa Pak Jokowi kan risetnya beberapa waktu kan kepuasannya 80%. Agak membongkar terhadap kemapanan yang sudah ada agak susah. Tetapi dia mulai bergerak meningkat tatkala kemudian antara pasangan 2 dan 3 itu kemudian pecah kongsi dalam konteks PDI dan yang lainnya itu. Sedangkan pada posisi kedua lebih banyak tidak lebih dari pikiran-pikiran terhadap kekuatan yang ada. Tetapi ya tadi tentu saja beda yang membawakan Pak Presiden, Pak Jokowi dengan Pak Prabowo tentu kan dengan cara yang berbeda. Nah, Baik. tema yang sama diusung oleh orang berbeda tentu saja bisa berbeda. Sedangkan Pak Ganjar dengan agak rumit juga ketika kemudian melakukan perlawanan terhadap terhadap yang ada karena kontestasinya dengan anggap aja dengan Pak Jokowi agak susah karena Pak Mahfud juga ada di sana. Pak Mahfud akan membawa isu hukum, sementara beliau berada di posisi Menko Hukum dan HAM misalnya. Jadi agak tanggung di situ. Nah sekarang tinggal seberapa kuat pewacanaan tema yang diangkat itu bisa down to earth, jadi masuk di dalam sanubari masing-masing orang. Nah penerjemahan ini yang saya kira belum ketangkep semuanya dengan cukup jelas. Baik, Pak Suko, singkat saja dengan waktu kampanye yang cuma 2,5 bulan ini, bagaimana cara para paslon ini memaksimalkan kampanye mereka dengan tidak mengedepankan gimmick itu tadi, dan apa kira-kira media yang paling tepat untuk kampanye ini selama 2,5 bulan ini? Ya, tidak cukup mudah memang kampanye dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Tetapi riset kami Mbak Gemma, kita lihat misalnya bahwa 62,5% itu rata-rata calon pemilih itu ingin bertemu langsung tatap muka dengan kandidat ya, dengan kandidat itu. Nah, dalam posisi itu kalau menurut saya satu temanya juga yang diusung harus mulai dengan jelas, mudah dipahami dan dilakukan dengan masif. Yang kedua harus ada penggantung ya, semacam representatif yang benar-benar dia juga berkualitas. Jadi tidak mudah misalnya komunikasi itu disampaikan oleh tim sukses dengan kandidat itu agak beda daya magnetnya. Tetapi para utusan ini harus bisa menerjemahkan. Yang ketiga adalah mesin politik ya. Mesin politik itu apakah tim sukses atau apa yang penjangkar langsung di lapangan, dia yang harus bekerja dengan masif. Baik, terima kasih Pak Suko Widodo, pakar komunikasi politik dari Universitas Airlangga. Terima kasih atas pencerahannya dan salam sehat selalu, Pak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.